ada sebuah kejadian mengerikan yang terjadi di Gunung Lawu, di mana di saat itu ada 9 pendaki yang harus kehilangan nyawanya akibat terbakar di hutan Gunung Lawu. Ya gitu, 2 orang ini jiper juga, terus nanya kan yang satunya lagi, "Ya itu teman lu bukan?" "Bukan, lihat dong, perhatiin." Anjir, turun lagi ke bawah, minta teman lagi kan. 3 orang melihat hal yang sama pada saat itu. Orang kebakar, yang manggil-manggil itu. Posisinya tuh orang kebakar gosong gitu, mukanya udah nggak jelas gitu. Menurut pengakuan dia ya. Yeah. Kisah ini bukan hanya tentang pendakian yang berakhir tragis, tapi juga tentang kejadian di luar batas nalar manusia. Udah akhirnya, "Mbak, saya duluan ya mbak." "Oh, monggo mas." Terus dia lanjutin pakai bahasa Jawa. "Sepurane mas, gak iso ngancani." Halo, Om. Halo. Sufi. Nah, Om Sufi nih ya. Ini kalau kita bicara tentang nama Om Sufi nih, gue mengingatkan pada sebuah kaum nih, Om. Iya. Tapi di sini kita tidak membahas sebuah kaum. Iya. Kita akan membahas tentang perjalanan pendakian lo di Gunung Lawu pada tahun 2018, Om ya. Siap. Nah, ini kisah sangat gokil banget dan real dialami sama Om Sufi tersendiri. Iya. Bahkan bukan lu aja yang ngalamin. Semua rombongan berarti. Semua rombongan. 18 orang. 18 orang. Ah, gila sih, yang penasaran sama kisahnya, lalu simak terus kisah ini sampai habis. Karena di situ kita bakal mendapatkan poin-poin yang nanti bakal kita dapatkan sisi baiknya lah ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita itu di besokpagi.tv, karena di situ juga banyak banget informasi tentang pendakian gunung, tentang trip gunung dan juga rental outdoor. Dan jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keyword Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Nah, bagi teman-teman semua nih yang mempunyai kisah horor pendakian, kisah kalian pengen diceritakan atau ingin menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian di nomor yang bakal gue cantumin di bawah sini. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi. Segmen pendakian horor dimulai. Horornya jika tidak siap. Jadi pada saat itu tahun 2018 di bulan Oktober, kalau saya cek di terakhir di Instagram itu waktu saya postingan, pada saat itu gue ikut open trip ke Gunung Lawu ceritanya. Gunung Lawu dan kita masuk lewat Cemoro Kandang. Jadi open trip, sebelumnya saya mau cerita nih, gue mau cerita kalau open trip ini sebenarnya lebih mirip ke share cost. Oh ya. Karena dia tuh ketemunya meeting point-nya ada di Stasiun Senen. Dan setelah kita sampai ke Solo Jebres itu, kita malah dibagi bobot logistik. Ada yang bagi ke bagian tenda, ada yang ke bagian pasak. Pokoknya barang-barang logistik itu di-share ke semua peserta OT. Pada saat itu OT itu ada 18 orang, ada 4 perempuan, sisanya laki-laki, dan kita nggak kenal sebelumnya. Cuma sebelumnya di perjalanan ada beberapa yang kenal, ada yang seumuran, jadi ngobrol, sebat bareng, ngopi bareng. Jadi kita ada obrolan selama perjalanan itu. Singkatnya, kita udah sampai ke wilayah stasiun Solo Jebres, kemudian kita diangkut pakai truk, bukan LV. Pakai truk ke pintu masuk di Cemoro Kandang. Pada saat itu sih, Cemoro Kandang itu saya senang karena sebelumnya saya pernah lewat situ. Pernah lewat Cemoro Kandang, jadi sesuatu yang familiar walaupun jaraknya jauh. Jadi terakhir saya lewat ke Lawu, lewat Cemoro Kandang itu tahun 97, dan ini lumayan jauh. Jaraknya ke 2018. Salah satu keunikan di masuk lewat Cemoro Kandang karena itu perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kita bisa masuk lewat Jawa Tengah tapi beli rokok di Jawa Timur. Ada perbatasannya kan depannya kan. Itu jadi salah satu bahan bercandaan anak-anak. Hari ini bentar-bentar Jawa Tengah, sudah Jawa Timur lagi. Itu jadi bahan bercandaan beneran. Ya, pada saat itu sih sekitar jam 8-an mungkin kita mulai prepare, dan ada satu yang notice saya begitu masuk ruangan ini. Larangan di Gunung Lawu itu adalah tidak memakai pakaian warna hijau. Kalau teman-teman ingat ya, ada peringatannya di situ menghindari baju hijau.
Saya baru sadar nih, saya pakai baju hijau, abangnya pakai ada ornamen hijau nih, lampu-lampu hijau. Entah kenapa mungkin ini gimmick aja ya. Oke, pada saat itu gak ada halangan berarti. Sebelumnya kita nggak kenal satu sama lain, jadi kenalnya cuma kenal di OT aja. Dan mulai perjalanan, setelah prepare segala rupa, kita mulai perjalanan, dia nggak ada masalah. Tapi karena cewek-cewek ini ada 4 orang, dan mereka adalah pendaki pemula, beneran pertama kali naik gunung langsung dapat lawu. Mereka ini entah persiapan fisik atau gimana, jadi mereka lambat. Seperti biasalah, hal yang lumrah untuk OT yang bawa cewek-cewek yang baru pertama kali pasti pace mereka tuh pasti lebih lambat dari teman-teman yang laki-laki gitu. Jadi kita sampai pos 1 yang ada dataran sedikit itu berhenti cukup lama, padahal kita baru mulai itu. Ya itu masih dipahami karena ya kita berempati lah buat cewek-cewek ini baru pertama kali. Terus kita naik ke 2, mulai banyak suara-suara kan kalau lawu lewat Cemoro Kandang itu banyak sesajen di tiap pos-posnya itu. Ada bekas sesajen gitu, ada dupa-dupanya. Kemudian anak-anak itu mulai ada suara-suara nih di rombongan tuh. Ini kenapa sih harus pakai sesajen kayak gitu-gitu. Cuma sudahlah. Mungkin itu kan kearifan lokal yang harus kita hormati gitu ya. Dimanapun tempat kita berpijak, kita harus menghormati tempat tersebut. Naik sebenarnya kayaknya nggak ada masalah deh. Tapi karena lambat dan sangat lambat mungkin buat saya sih sebenarnya. Sampai di pos 3, terus kemudian pos 3 sempat foto-foto dan agak lama. Itu tuh udah hampir ke sore, dari pagi sampai sore, bayangin. Dari jam 10-an lah kurang lebih kita start, prepare jam 10, di pos 3 itu udah hampir sore jam 4-an. Itu lama banget. Jadi menguras tenaga. Tapi kita ya dorong lah sama-sama gitu. Sama-sama ayo kita encourage, kita kasih semangat buat cewek-cewek, ayo semangat, mereka harus bisa. Di pertengahan pos 3 dan pos 4, pada saat itu udah langit mulai jingga tuh. Langit mulai jingga, udah maghrib dan ada suara azan maghrib. Pada saat itu diputuskanlah untuk break maghrib karena memang riskan ya, maghrib mendingan kita break dulu lah, perjalanan panjang ini. Jadi target kita tuh mau ngepost di pos 4 pada saat itu. Pada saat itu, maghrib itu, anak-anak ada yang rest, ada yang duduk, ada yang ngerokok, segala rupa sambil nunggu azan maghrib selesai. Ada satu peserta OT yang beneran baru naik gunung itu, gelagatnya agak aneh. Aneh gelagatnya. Jadi dia sambil selonjoran kakinya, terus nyender, carrier-nya di belakang, terus dia gerakan kepalanya aneh, kayak gini. Dan dia berulang-ulang, hampir 1 menit diperhatikan begitu. Ini kan gelagat aneh. Terus pada saat itu saya ngambil inisiatif aja, mukul kakinya pakai trekking pole. Kemudian setelah dipukul pakai trekking pole begitu, si cewek itu langsung seperti terbangun dari tempat yang lain gitu. Tiba-tiba seperti itu. Dia kayak terbangun gitu. Terus dia bingung di mana, dan kemudian nggak lama dari itu dia menggigil, bibirnya biru. Ini lebih kelihatan seperti gejala ini sih, hipotermia sebenarnya. Terus pada saat itu kepala rombongan atau tim leadernya dari OT tersebut penanganannya nggak sigap. Jadi kita tuh berinisiatif untuk mengambil alih komando di situ gitu. Ada 2 orang, saya dan satu lagi kita sebut. Dan kita langsung berdiskusi, ini anak nih hipotermia nih udah menggigil. Udah, akhirnya kita minta teman-teman yang bawa splash blanket yang warna silver itu untuk menyelimuti dia, dan kita harus buru-buru sampai ke pos 4. Tapi di pos 4 itu tiba-tiba tuh berasa semua tuh jadi gelap gitu. Si awan jingga itu langsung turun, langsung jadi warna gelap gitu.
Kita naik ke atas, tiba-tiba udah di situ tuh kita baru tahu kalau Gunung Lawu itu habis kebakaran. Habis kebakaran dan semua itu jadi kelihatan hitam. Hitam semua tumbuhan, savana, tumbuhan jadi hitam bekas kebakaran. Dan itu menyulitkan kita untuk mencari jalan gitu. Jadi kita beneran random tuh, walaupun kita punya flash, punya center, headlamp segala rupa, tapi itu jadi kita bingung mau kemana. Dan kita konsultasi sama tim leadernya OT itu, dia juga kebingungan gitu loh. Ini udah mulai gejala-gejala yang bisa memunculkan konflik sebenarnya. Benar. Cuma ya kita tahan karena ini anak ini harus cepat hangat, harus dapat tenda, harus cepat dapat tempat yang benar biar dia nggak keterusan gitu, biar dia bisa ditreatment dengan baik gitu. Ya akhirnya saya inisiatif sendiri sih, ada salah satu anak namanya Yan. Ini saya suruh bawa tenda kecil, tenda yang kapasitas 2 untuk lari ke pos 4 sesuai tujuan dan langsung mendirikan tenda untuk memudahkan si cewek yang tadi ini sampai ke sana langsung aman, dibungkus aman gitu. Dia lari tuh cepet kelihatan. Sementara tim yang lain masih nunggu tuh di situ. Karena gelap. Akhirnya dia naik ke pos 4 sendirian dengan berlari, tapi nggak lama. Kemudian dia turun. Terus saya tanya, kenapa kamu turun? Saya perlu 1 orang buat teman om. Ya udah cari teman 1 lagi. Akhirnya ada teman 1 lagi, naik lagi lah dia ke atas. Lari lagi, buk. Sampai nggak berapa lama turun lagi tuh 2 orang itu. Iya, dengan alasan? Iya nggak tahu, minta teman 1 lagi katanya gitu. Ini kok bolak-balik, ini ada pasien loh. Saya mulai emosi tuh pada saat itu sama mulai emosi. Kita tuh lagi nyari jalan, ini gimana harus sampai pos 4, gimana sih caranya gitu. Sementara tim leadernya no action gitu, hanya bengong-bengong. Setelah 3 orang itu naik, kita diskusi sama dan tim leadernya, ini gimana cara yang terbaik biar teman kita cewek yang 1 ini bisa aman. Terus mereka balik lagi 3 orang. Sebelum mereka balik ke arah kita, di stop lah, diteriakin dari bawah tuh. Wah ngapain lu turun lagi gitu. Emosi dengan ada emosi tentu ya pasti ya. Kita marah tuh jelas. Akhirnya kita direct untuk ini. Lu sampai situ nyalain headlamp lu nyalain. Ini jadi guide buat kita punya jadi jalur kita nih. Akhirnya dibantu sama teman-teman lain, setiap 20 langkah nyalain headlamp atau center sampai ke arah bukit yang di atas di pos 4 itu. Jadi kelihatan jalurnya tuh. Ada titik-titik cahaya yang bisa kita ikutin dari bawah. Gak ada cara lain menurut saya pada saat itu karena memang gelap banget ya. Semua hitam gitu, gelap, menyulitkan kita ngelihat jalur. Akhirnya kita pelan-pelan ke sana, ngikutin titik-titik itu dan akhirnya alhamdulillah sampai ke pos 4. Pos 4. Ini emosi tadi yang saya marah ke si tadi belum habis nih. Gak tahu, saya sebenarnya jarang marah-marah ya sama orang ya. Cuma kalau dalam keadaan darurat ini kan kayaknya udah urgent banget gitu. Udah lu nggak bisa main-main sama nyawa orang nih. Ini di gunung nih, jauh nih. Ntar kalau ada apa-apa, banyak pikiran yang kita antisipasi biar gak terjadi sesuatu yang lebih buruk gitu loh. Akhirnya kita sampai ke atas tuh. Sampai ke atas, setting lah tenda. Dan pada malam itu tidak ada pendaki lain, tidak ada rombongan lain. Sampai di pos 4, bahkan selama kita perjalanan naik ke atas, kita nggak ketemu pendaki lain. Sama sekali full itu. Gunung Lawu lewat Cemoro Kandang pada saat itu adalah milik kita tuh. OT kita aja yang jalan. Akhirnya udah sampai, kita masang tenda masing-masing. Terus dengan ketidaksiapan OT tersebut, kapasitas tenda 2 orang diisi 3 orang. Itu kebayang kan ya? Jadi di tenda saya ada 3 orang pada saat itu. Sementara yang lain udah setting-setting tenda. Di tengah tuh ada bikin dapur umum. Terus dia tim leadernya udah masak-masak buat siap-siap makan malam. Tapi karena kita udah kelamaan di jalan, makan tuh jadi nggak nafsu gitu loh. Dia udah bikin goreng-gorengan, bikin spaghetti lah apa gitu. Makanan udah siap, tapi nggak ada sama sekali nyoel gitu. Terus si cewek yang tadi hipotermia masuk ke tenda, mereka bertiga, cewek bertiga.
Satu lagi ceweknya bisa karena ada suami istri kan yang ikut, jadi sama rombongan suaminya. Kemudian di situ tuh nggak ada, suasana tuh udah lain tuh. Suasana tuh benar-benar anyep, benar-benar sepi gitu loh. Orang-orang kayak nggak mau keluar gitu, padahal belum malam banget sih sebenarnya. Orang harusnya kan kalau udah ketahuan, kalau udah sampai pasti makan nih. Biasanya barbar kan makan, wah makan gitu, rame-rame. Ini kok suasananya lain gitu. Sama sekali nggak ada yang nyentuh itu makanan. Dia udah manggil-manggil tuh, si TL-nya tuh, tim leadernya udah manggil, woi makan woi. Woi anak-anak guys, makan guys gitu. Ayo keluar makan, tapi nggak ada yang keluar tuh. Mungkin karena kecapean ya, kelamaan long hiking untuk jarak segitu dengan waktu jarak tempuh yang sangat lama. Ya akhirnya kita makan makanan kita aja yang ada di tenda, makan masing-masing jadinya. Berarti makan itu nggak tersentuh tuh? Nggak sentuh sama sekali. Entah kenapa gitu, padahal gorengan-gorengan gitu kan harusnya menggoda ya. Harusnya langsung barbar bisa di open trip lain biasanya, kalau saya ikut open trip lain biasanya langsung tuh, wah gitu, barbar lah pokoknya. Kalau sama ini kenapa nggak ada yang begini? Terus paling kita komunikasinya lewat tenda teriak-teriak tuh, woi aman nggak sana, aman. Itu tadi yang hipotermia aman nggak? Aman om gitu, ada suara temannya yang nemenin, aman om gitu. Bener ya, bener, kasih minum jangan lupa gitu, kasih air hangat segala rupa gitu. Oh ya, tetap ada komunikasi, tapi nggak ada yang keluar, semua di tenda karena kondisinya gelap, nggak ada yang bisa dinikmatin gitu. Kita nongkrong di luar tuh lebih terasa mencekam sih sebenarnya. Ada feeling itu gitu, nggak tahu karena Gunung Lawu istimewa mungkin ya. Jadi keistimewaan itu tuh berimpact pada kondisi mental teman-teman. Kalau teman-teman di besok pagi pernah ke pos 4 lewat Cemoro Kandang mungkin bisa lihat ya. Di sana ada pos yang berupa batu, terus ada peninggalan in memoriam siapa-siapa gitu kan, yang pernah meninggal di Gunung Lawu. Nah mungkin teman-teman ngeliat itu dan jadi jiper gitu loh. Lebih ke arah gitu loh, lebih ke arah mentalnya yang kena. Akhirnya sudahlah, kita malam, kita ngobrol masing-masing tuh, lampu masih nyala, kita intip dari luar, nggak ada sama sekali yang keluar, ini gimana gitu. Malah TL-nya sendiri yang mondar-mandir gitu, ngatur-ngaturin makanan gitu, ke tenda, jadi nggak ada yang bareng-bareng makan di tengah. Habis itu ya, kita jadi asik sendiri aja di tenda itu. Di tenda saya itu ada yang teman saya yang selalu koordinasi sejak awal. Satu lagi nih teman saya almarhum ya, sekarang udah almarhum. Pada saat itu dia lebih bersifat apatis. Oh nggak usah sih, apa sih? Udah. Dia lebih ke logis, ada persiapkan fisik lu, mental lu. Besok kita masih ada perjalanan gitu. Lebih ke arah sana. Bagus juga sebenarnya, nggak salah. Cuma pada saat itu di tenda jadi komposisinya 2 lawan 1 gitu loh. Yang 2 ini kita gimana nih, yang satu lagi udahlah nggak usah lah gitu. Ya udahlah. Nggak lama kemudian jam 10:30, tiba-tiba ada suara teriakan dari tenda yang tadi kena hipo. Ada satu cewek, namanya pada saat itu disebutnya, nggak tahu mungkin itu nama Heroes ya, Heroes Game ya, nggak bisa disebut. Tiba-tiba ada yang teriak-teriak temennya. Nah kirain kenapa-napa sama yang hipotermia tadi kan. Kirain, ternyata dia tidur hipotermia, yang tadi hipotermia itu tidur lelap. Terus si ini tadinya pamitnya ke temennya mau kencing, mau buang air kecil, nyari tempat aman gitu. Dia nyalain headlampnya, terus sama temennya diliatin dari dalam tenda kan, dipantau gitu. Tapi lama kelamaan si Jilong ini malah ke arah jurangan di balik pos itu. Dipanggil nggak nyaut, tetap aja jalan terus ke arah terus ke bawah. Akhirnya dia teriak minta tolong ya. Semua pada saat itu kan belum pada tidur ya, cuma masing-masing aja di tenda. Semua langsung heboh lah itu. Kenapa? Itu om ke jurang, kirain udah masuk ke jurang, ternyata belum. Begitu kita lihat, rame-rame kita lihat, dia masih jalan, posisinya masih jalan sih. Kita nggak ngeliat sosoknya, bentuknya orang, tapi kan ngeliat dari cahaya di headlampnya ya. Jalan terus gitu. Dipanggil nggak nyaut, nggak ngerespon. Akhirnya beberapa anak-anak dari OT itu ngejar. Ditarik, 2 orang nggak kuat.
Dua orang gede-gede ditarik gitu, nggak kuat dia masih. Tambahin dong, tambahin. Akhirnya sampai digotong gitu, digotong dibawa ke atas, dibawa ke pos itu. Sampai 4 orang tuh, anaknya kecil gitu. Ditarik susah banget. Wah, suasana mulai chaos tuh. Wah, keributan pokoknya. Akhirnya berpikir gini, ini kalau disatuin sama yang hipo yang tadi, takutnya malah jadi, kalau diduetin nih malah jadi sesuatu kan. Akhirnya dia dievakuasi, pindah, yang cewek satu yang bawa suami akhirnya nemenin yang hipotermia, dan yang satu lagi pindah. Jadi cewek itu jadi ada 2 tenda nih sekarang. Salah satunya bermasalah gitu, seperti itu. Ada teriakan kayak kesurupan gitu. Tapi lebih ke kesurupan histeris, bukan yang ngomong bahasa lain atau apa. Lebih jerit-jerit gitu. Jadi nggak bisa diajak komunikasi. Jerit-jerit aja gitu. Jadi kan gimana sih? Kita lagi butuh istirahat, suasana mencekam, terus ada cewek jerit-jerit nggak beres-beres gitu. Iya, tanah mencekam tuh. Terus orang-orang yang, maaf ya, yang sok tahu gitu. Ini semua ini aja, nggak usah coba-coba jadinya. Ya udah dibacain aja, baca aja biar dia sadar, dibalikin lagi gitu. Akhirnya sampai jam 1-an, akhirnya udah pada masuk tenda aja, ini udah aman, dia udah tenang, udah bisa duduk, udah bisa diajak ngobrol, walaupun kosong tuh matanya, kosong gitu. Akhirnya dikasih minum segala rupa, kita pastikan sampai aman, akhirnya mereka aman, paksain tidur gitu, akhirnya kan gitu. Pokoknya kamu paksain tidur. Gitu. Mereka tidur, anyep tuh, balik lagi ke kondisi serem lagi. Krik. Nggak lama, tidur lah gitu. Awalnya sih ada suara angin, gitu. Standar lah, angin gunung kayak gimana kita bisa nikmatin kan. Lama-lama kayak gemuruh, awalnya kayak gemuruh. Lama-lama ini sih, yang paling nempel banget telinga itu lonceng, bunyi lonceng kuda. Cerik. Beberapa saat sampai dia ke arah sana, sampai menjauh gitu, fade out gitu, outnya tapi jauh gitu. Tapi yang paling dominan itu suara loncengnya. Kemudian itu disusul sama gemuruh lagi, gitu, kayak badai lah kalau kita ngecamp di yang tempat terbuka gitu. Kalau nggak di puncak gitu, badainya itu yang menurut saya nggak make sense, nggak sama sekali nggak make sense. Semua patok, semua tali pursik yang nempel buat tenda, nguatin tenda itu kayak dicabutin sih. Lebih kayak dicabutin gitu, lebih kayak ada orang kesandung gitu. Kan kita ngerasa ya kalau tidur kan ada orang lewat kesandung, der gitu kan. Cabut. Semuanya, Om. Tadinya pikir punya kita doang, karena kebetulan tenda kita tuh yang paling deket jalan nih. Orang-orang di luar gini ke jurang, punya kita tuh paling deket jalan, jalan setapaknya. Kita tarik. Ini siapa nih yang orang kesandung kan berasa ya itu blub, tapi di tengah angin itu blub. Ketarik, berasa tuh blub. Lama-lama kan kalau standar di badai goyang ya tenda ya. Nah ini goyangnya tuh sampai kita tuh kayak dibalikin tenda tuh, kayak isi tenda dibalikin gitu. Sleeping pad yang tadinya kita tidurin lama-lama minggir, lama-lama ke atas gini, sampai di atas. Ini kenapa sih badai segininya banget? Terus ada cewek-cewek nangis, kedengeran dong. Wah apa dong, tolong dong gimana gitu. Panik semua yang di sana, yang cowok-cowok. Wah tadi ketawa-ketawa. Wah syukurin lu katanya. Tapi mereka ngalamin juga, jadi pada panik. Jadi tadinya teriakan komedi, teriakan ceng-cengan gitu ya. Jadi teriakan histeris. Wah gimana nih. Jadi kita koordinasinya tetap di dalam tenda. Udah jangan dulu keluar tenda. Udah pada diam aja udah gitu. Kita nunggu sampai itu reda. Kira-kira udah mau masuk waktu subuh. Hampir 3 jam kita dihajar badai itu. Dalam kondisi seperti itu terus. Dalam kondisi seperti itu. Dan ini sih yang paling malesin ini. Tenda itu kan tipis ya lapisannya. Kalau kita ada orang dekat sama lapisan tenda pasti ada bayangan. Ada orang nyender juga kelihatan kan bayangannya kan, nyeplak gitu kan.
Kalau sampai ada tangan itu males banget. Dan ini ada? Iya, di tenda saya itu. Di tenda saya. Ini ceritanya juga spooky nih. Beneran merinding, si tangannya itu nyusur gitu. Ini kan tenda. Pada saat itu, tenda kapasitas 2 yang kita pakai itu baru warna hijau. Itu baru ngeh sebenarnya. Baru ngeh. Warna hijau kan, kebayangnya warna hijau Spotlight kan, merek tertentu kan, ada kan, itu pak tenda generik. Gitu kayak yang digerayangin gitu. Kita tuh sampai, saya paling pinggir, memastikan sama teman-teman di tenda, ini bentuknya apa nih, babi apa binatang apa bukan. Monyet nggak mungkin di laut sampai segininya, tangannya segininya. Nih lihat nih, ditendang-tendang sama teman saya yang tadi yang berpikir logis itu. Iya. Ini mah bukan ini katanya, udah bukan binatang, tapi dia juga udah mulai goyah tuh keyakinan dia kan. Tendang-tendang tangannya, tendang-tendang, ada cap tangan gitu, kayak ngebayangin. Itu sih paling males. Terus akhirnya baca-baca sebisa kita juga ngesugis teman-teman pada saat itu, baca-baca yang bisa, baca-baca gitu. Sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, baca-baca. Ada teman yang berkeyakinan berbeda sama kita juga, dia sampai teriak-teriak malah ya, sampai doa dia sampai kedengaran. Kita juga setiap tenda itu ada doanya, kedengaran masing-masing ada doanya. Udah saking paniknya, terus mereka mereda itu, si kondisi badai yang aneh itu mereda itu setelah ada bunyi itu lewat lagi, bunyi cering. Oke, lonceng kuda itu lewat lagi, reda lah itu. Bangun jam 7-an sebenarnya. Tidak sesuai rencana mau summit jam berapa, itu tuh nggak ada. Hancur semua rencana itu. Dan pada saat itu ada teman satu yang sholat subuh sendirian, yang lain pada tidur, dia sholat subuh sendirian keluar, terus dia halu. Tiba-tiba teriak, pagi-pagi, dia sholat subuh jam 6:30 sebenarnya sih. Nggak subuh-subuh banget. Cuma tapi dia masih melakukan kewajibannya. Tiba-tiba dia teriak-teriak, macan! Mau tuh, itu di belakang, mana parang gitu, teriak-teriak, wow gitu. Histeris juga nih, aduh apalagi nih pagi-pagi gitu kan, bikin ini udah terang nih, masa masih ada aja, udah jangan dulu keluar, mana parang, tenda mana yang ada parang gitu dia. Terus akhirnya pelan-pelan, di mana? Kata dia masih teriak, itu di belakang pos, orang hitam gitu. Akhirnya keluar yang punya parang keluar, dia malah ketawa, wah halu dia mah. Kenapa itu plastik hitam di belakang itu katanya. Di belakang pos itu. Iya, beda penglihatan. Beda penglihatan, tapi menurut pengakuan dia tadi bergerak gitu loh. Nggak tahu lah, karena kita nggak bisa konfirmasi, nggak ada saksi lain ya. Dia udah bergerak. Ya. Udah jadi kita ceng-cengin dia loh. Nanti ada videonya. Kata-kata hari ini, awas maung gitu. Gitu tuh nanti saya bisa insert itu videonya. Itu jadi sampai sekarang dia terkenalnya awas mau. Karena dia itunya seperti itu. Kemudian udahlah kita jadi cair tuh, pagi-pagi itu mulai cair kan. Mulai pada bangkit dan kita ngelihat itu porak-poranda. Tempat camp itu udah benar-benar udah nggak kayak tempat camp, udah pasak satu pun itu baru terkonfirmasi, semua tenda itu pasaknya udah lepas. Semuanya? Semua tenda. Itu ada 8 tenda ya. 8 tenda itu semua terlepas, dan yang paling parah sih itu flyseat yang buat dapur umum udah nggak ada, udah hilang, pasti terbang lah itu. Kan dia cuma pakai pol aja gini kan, cuma buat terbuka itu, buat shelter aja. Itu udah nggak ada. Terus dia si footprintnya udah berantakan, udah kemana tahu itu. Makanan berantakan, udah bener-bener kayak habis kena udah nggak jelas sih. Tenda juga udah bentuknya pelat-pelat gitu, udah nggak jelas. Dibukalah, kita mulai keluar dari tenda, ngelihat kondisinya. Terus dipastikan cewek-cewek yang tadi malam bermasalah udah aman, udah ketawa-ketawa lagi. Oh, berarti udah aman nih, alhamdulillah. Yang penting kita selamat, nggak ada apa-apa. Oke.
Kemudian pada pagi itu kita lanjutkan sesuai rencana walaupun rundown-nya jauh berbeda. Tadi mau subuh-subuh kan nyari sunrise biasanya kan. Pendaki-pendaki sekarang kan demi ngejar Instagram segala rupa, ngejar sampai atas tuh. Tapi ternyata kita udah jam 8 baru mau naik. Teman saya si ini mageran dia. Ah, males, gue udah pernah ke Lawu, gue tunggu aja di sini. Mau jaga camp deh. Terus saya bisikin, yakin lu mau di sini sendirian? Akhirnya dia buru-buru ngambil jaketnya. Udah gue ikut deh, gue ikut. Karena kejadian semalam tuh. Akhirnya tempat camp itu ditinggalkan begitu aja. Nggak ada yang jaga sama sekali. Oh, panitia juga nggak ada tuh? Panitianya pada saat itu hanya 1 orang. Oke, sip. Panitia OT itu hanya 1 orang, yang lainnya cuma kenal sama dia dan bukan OT resminya gitu. Bukan kru resminya, tapi peserta yang kenal sama dia gitu loh. Lebih ke arah sana. Bukan kru, jadi dia susah tuh membagi tugas gimana. Ya sebenarnya salah juga sih kenapa saya pada saat itu sama itu terlalu dominan pada saat itu, karena gap umurnya terlalu jauh. Terus ditanya siapa yang pernah ke Lawu lewat jalur ini sebelumnya, ternyata belum ada yang pernah. Termasuk tim leadernya. Ya akhirnya kita naik ke atas nggak masalah, alhamdulillah nyampe, dokumentasinya juga bagus, di atas cerah, terus dapat spot bagus, dapat foto-foto bagus, dapat konten bagus di atas. Terus kita memutuskan untuk ketemu Boyem, turun ketemu Boyem, Argo Dumila, aman tuh, makan gitu, sampai kita bikin challenge, siapa yang bisa bikin ketawa Boyem. Okay. Jadi orang-orang tuh nyamperin ngejok, Boyemnya cuek gitu. nggak ada yang berhasil. Siapa sih yang bisa ngomong? Sampai bikin challenge gitu. Jadi garing. Boyem mungkin merasa diserang gitu. Orang kok beda-beda lagi. Kenapa sih ngajak bercanda garing gini gitu? Udah makan aja nasi pecel gitu. Akhirnya kita makan udah selesai. Dan kita udah mulai selesai pada saat itu. Yuk kita packing yuk ke bawah, yuk kita ke camp. Ya udah, jangan misah-misah ya. Udah diwanti-wanti kayak gitu. Kan kita pasti ada potongan itu lewat pasar setan itu kan. Dan itu pada saat itu kondisinya memang hitam semua. Bekas kebakaran, pagi-pagi baru kelihatan tuh. Ternyata begini loh kondisinya. Semalam tuh kenapa kita nggak bisa ngeliat jalur? Karena emang kondisinya hitam semua. Bekas kebakaran sih. Semua tumbuhan itu bekas bakaran, masih ada bau-bau ininya, bau-bau kebakarnya gitu, bau-bau hangus gitu. Udah jalan dengan akhirnya dikoordinasi, kita jalan sama-sama sampai ke camp. Terus anak-anak juga udah sadar karena kondisi nggak enak semalam, jadi buru-buru tuh packing, udah makan, nggak makan lagi tuh karena kita udah makan di Boyem. Ya, okay. Jadi logistik yang kita bawa dibagi-bagi tiap orang itu nggak kepake sebenarnya, mubazir jadinya. Ya gimana, kita abis makan dari Boyem sampai camp malah ditawarin mau makan mie nggak? Ya udah hilang selera dong. Udah tadi enak-enak gitu tadi, iya mager lah, udah ngeluarin alat makan lagi gitu kan. Ya gitulah akhirnya nggak usah makan, nggak usah. Udah semua sepakat, semua di briefingin, kita turun bisa lebih cepat dari kemarin, jangan ngulur-ngulur waktu, tetap jaga teman-temannya, standar pendakian lah. Lihat di depan siapa, di belakang siapa, sampah paling penting jangan ditinggalin. Kita operasi smooth dan itu berjalan sesuai rencana kalau itu. Jadi udah operasi smooth, masuk ke trash bag, dan teman saya si itu dia yang bawa, udah gua aja sini yang bawa trash bag, digantungin di carrier-nya, digantung. Udah si TL-nya ini, si tim leadernya ini jalan di depan. Dia dengan rombongan yang paling banyak ya. Bilang sama Gas, kita belakangan aja Gas, biar nggak ada yang kececer, biar gak kayak kemarin gitu. Nggak usah buru-buru deh, kita nikmatin aja. Oke bro, kata dia. Oke, kita beneran pelan, sambil ngerokok di jalan lah. Ngeresnya banyak banget tuh. Biar kita benar-benar yakin kita jadi sweepernya gitu, nggak ada yang ketinggal. Mereka jalan, papasan lagi, mereka kelewat lagi. Padahal kita pace jalan kita tuh nggak cepet, nggak lari, nggak apa, jalannya biasa gitu. Pakai 2 trekking pole pelan-pelan seperti itu, tapi mereka kelewat lagi. Lah, kok kelewat lagi?
Ya udah jalan kalian, jalan mereka jalan lagi. Dan ini salah satunya setelah pos 3 tuh, di pos 3 tuh kan yang di pinggir ya, pinggir posnya tuh di pinggir jalur ini, di itu tuh ada pelang tulisannya jangan nodai gunung kalau kamu tidak mau dinodai. Di situ, terus di situ tuh jadi bahan bercandaan kita, saya sama tuh gas lu mau dinodai gak gitu, masih ngomong-ngomong kayak gitulah, berdua biar cair gitu kan. Kita jadi udah lebih dekat itu, berhenti ngerokok lagi. Itu kayaknya kita paling lama nih, karena kita yakin kita terakhir. Terus jalan, entah kenapa kepisah lah. Saya jalan duluan dari pos 3 itu. Pos 3 itu mau masuk ke pos 2 itu kan harus masuk kayak cekungan gitu, hollow, masuk ke tempat yang rada rapet kan. Rapet, jalan, terus ngomong sebelum masih kelihatan di perimeter jalan tuh ngomong, gas gue duluan ya. Oh ya bro, duluan ya, gue santai kata gitu. Sudahlah, kita jalan. Jadi kepisah tuh. Jalan pelan. Nggak buru-buru. Begitu masuk ke daerah rapet, hutan yang agak rapet yang mau masuk ke pos 2. Di situ ada dupa yang nyala. Ada sajen yang masih nyala. Dupanya masih baru. Dupa merah, 2 masih ngebul. Terus ada kayak canang itu yang dari bunga-bunga sama tempat daunnya itu. Gak jauh dari situ ada pendaki cewek pakai baju merah, dan saya yakin bukan rombongan kita dong. Dia pakai baju merah. Terus dia pikir ini kali pendaki yang mau naik ke atas kali ya. Dia jalan sendirian, ditanya lah, ngobrol, sengaja duduk sebelahnya kan. Mbak, nungguin siapa mbak? Enggak, sini aja. Rombongannya mana mbak? Ada gitu aja, tapi dia nggak mention ada di bawah, di mana ada gitu aja. Oh iya, dari mana mbak? Gitu. Jadi malah kita aja seolah kita yang agresif gitu, nanya-nanya terus ya. Kan gimana kayak orang kegatelan aja ngeliat cewek gitu. Padahal saya sambil nanggus. Mbaknya dari mana? Dari Magetan, dia bilang gitu. Terus nggak banyak informasi yang digali dari orang itu. Dia cuma ngomong singkat, senyum gitu kan. Terus bete nih, nggak bisa diajak ngobrol gitu. Udah akhirnya, mbak saya duluan ya mbak. Oh monggo mas, terus dia lanjutin pakai bahasa Jawa. Sepurane mas gak iso ngancani. Itu dia ngomong gitu. Ya pikir ya udah, oh ya nggak apa-apa mbak, hati-hati ya mbak gitu. Pesan, tungguin aja temennya, jangan jalan duluan gitu. Masih pesan itu, pesannya masih berusaha memberikan pesan positif sama mbak itu gitu. Soalnya pakaiannya pendaki, pakai celana outdoor gitu, pakai kaos merah. Ya udah akhirnya jalan lah. Sampai ke pos 2. Pos 2 itu kan ada suara gemuruh kawah. Di situ pada saat itu sudah ada shelternya udah lumayan permanen lah, lumayan bagus. Dulu sebelum kita tuh udah janjian, saya sama janjian kita bakal makan telur asin di pos 2. Kita paling santai, kita paling terakhir, biarin mereka nungguin gitu. Ntar gue tungguin di pos 2, kita makan, kita ngopi, kita ngudut, slowin aja gitu. Udah. Sampai sana nggak ada. Berarti duluan dong, saya duluan kan. Udah duluan. Nyalain api segala rupa, bikin kopi sambil nunggu Bagas. Nyiapin makan snack itu telur asin. Lari-lari lah dia di lorong itu. Bro, iya, dia bahasanya gitu, bahasa binatang lah. Marah-marah dia. Bro, tungguin gua bro. Sampai lari bontang-banting sampai si trash bag-nya itu berantakan. Sampah tuh berantakan kemana-mana. Oh. Sampai di pos di turunan itu sampai pos 2 ditanya, kenapa lu Gas? Gak jawab dia terengah-engah gitu. Kayak panik gitu, kayak abis ngeliat sesuatu something. Terus dia ditenangin, udah minum dulu, ngopi dulu. Udah ceritanya di bawah, ini pasti ada sesuatu nih. Gak mungkin juga diceritain di situ. Udah lu santai dulu, nanti kita ngobrol. Lu ngopi dulu sesuai rencana kita nih, gitu. Kita makan, tapi dia makannya nggak tenang gitu kan. Ada sesuatu gitu. Terus emang kesalahan kita sih. Sampahnya kita nggak pungutin lagi, sampah yang berantakan itu. Karena terus bagnya udah sobek kemana-mana tuh. Jadi sebisa mungkin diikat aja punya dia, diiketin sampai nggak terlalu berceceran. Tapi si Bagasnya itu gue ajak ke atas, kita ngambil sampah lagi, dia nggak mau. Beneran nggak mau itu.
Dan nggak maunya sampai keluar kata-kata kasar, nggak mau lu gitu, sampai kayak resisten malah mau ngajak berantem gitu. Wah ini ada apa-apa nih. Udah ditenangin, udah sebat dulu, ngopi dulu. Ngopi, minum tuh udah kayak sisa air yang di botol mineral itu, udah kayak nggak normal, bok gitu. Bukan orang yang haus karena hiking ya, karena haus karena hiking ya ada batasannya lah minumnya, nggak segitunya gitu. Dia akhirnya udah tuh dia udah tenang, udah ngopi segala rupa, dia izin duluan, malah kabur duluan. Gue duluan ya bro gitu. Jadi selama ngopi itu jadi nggak tenang gitu. Pernah nggak sih ngopi kita harusnya santai tapi teman ngopi kita malah panik gitu ya, buru-buru gitu, pengen cepet buru-buru ke bawah. Ya udahlah, ya udah nggak apa-apa, lu duluan, gue beres-beres kompor dulu kan segala rupa, alat-alat. Ya udah lu duluan ya. Berat, dia lari sampai hilang nggak kelihatan kan, gini posisinya lurus terus belok ini kan, belok ke kanan kalau dari atas udah nggak kelihatan. Gue beres-beres, ada yang naik tuh pendaki lain, Assalamualaikum gitu, bang dari mana bang, bla 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 bla. Gitu. Itu temennya nungguin tuh dari tadi, gue ngomong gitu kan, saya ngomong gitu. Temennya tuh udah lama di situ tuh nungguin dari tadi, kasihan kalian lama amat sih, kasihan tuh sendirian gitu. Iya bang, dia malah ngeiyain lagi kan, kita nggak tahu ya. Iya bang, siap. Ya udah kita beres, gue beres-beres udah selesai, akhirnya turun. Pada saat itu tuh di treknya debu, kalau kita nginjek kan bup debu gitu. Jadi kalau turun tuh agak empuk gitu, bup. Selain ada akar-akar melintang gitu. Pada saat itu ya udah biasa aja sih. Jadi setelah interaksi sama pendaki yang mau naik, berarti kan langsung sepi tuh. Iya. Gua ngarepin tuh ada kayak nungguin kayak gitu. Ternyata selama jalan itu sepi. Dan ini salah satu halu yang parah sih sebenarnya. Selama gua hidup kayaknya ini halu yang paling parah. Dan ini lu ngalamin sendiri? Iya, ini dialamin sendiri. Jadi setiap di turunan itu kan nanti ada belokan gitu kan. Di setiap ujung belokan itu selalu halu ada tukang ini kelapa muda. Wah. Ada warung kelapa muda, ada minuman-minuman yang digantung, ada bangku-bangku dari kayu gitu kan. Kebayang kan? Wis itu kayaknya di situ deh mau berhenti. Terus sampai di spot yang dituju ternyata enggak, bawahnya jurang. Jalan lagi, ada lagi kayak gitu. Tapi kali ini ada yang jaganya. Wah ini mah beneran kali ini. Ada yang jaga. Jadi selama perjalanan itu beneran sendiri tuh. Jalan ada yang jaga, ada yang lagi ngocek-ngocek minuman kayak. Terus gitu. Kelapa muda juga nih. Kelapa muda, bentuknya kelapa muda yang ngegunung itu, kebayangkan ada numpuk kelapa, ada tempat duduk-duduk, ada minuman instan yang dijajar-jajar. Ini ada orangnya nih. Wah, bener nih seger nih harusnya nih. Minuman seger nih. Sampai 3 kali. Yang pertama nggak ada orangnya. Yang kedua ini ada yang jaga, lagi kerja. Yang ketiga ada yang duduk-duduk di situ, ada yang pembelinya. Interval tempatnya tuh nggak begitu jauh, jadi setiap belokan, waduh halu. Akhirnya istighfar astagfirullahaladzim. Ini gue lagi di gunung nih. Di gunung terus pada saat itu ya kebingungan sih, mau minta tolong siapa gitu. Temen gue udah nggak ada di depan. Paling dekat itu ya ke pos 1 mau nggak mau yang di daerah miring itu kan. Dan memang sih di beberapa percabangan dibantu jalak itu. Jalak kan legend tuh kalau di laut tuh. Iya. Ada jalak loncat-loncat nunjukin jalan. Emang kepake banget buat saya sih pada siap. Lewat mana? Jadi yakin aja lewat sini ya, sini. Oh berarti dituntun jalak? Dituntun jalak. Jadi udah gambling sebenarnya, ngikutin jalak aja deh udah gitu. Ngikutin kata hati gitu. Jalan. Alhamdulillah sampai ke pos 1. Udah kelihatan tuh orang-orang lagi ngomong gitu kan. Lagi rombongan. Wah, ada orang. Ini orang beneran nih harusnya. Terus di kode dari atas kan. Kiu gitu. Terus nyaut. Kiu gitu kan. Wah, benerin temen gue nih. Sampai bawah. Bagas sudah ada di sana sama rombongan lain, sama TL, sama cewek-cewek, tapi nggak lengkap. Terus nanya, lah kenapa nggak jalan sampai bawah? Ini nungguin ada tiga orang lagi belum nyampe. Lah perasaan saya yang terakhir tadi kok. Emang udah setelah telatnya kok ini kok.
Kenapa bisa kelewat nggak kelihatan gitu. Oke, berarti 3 orang ini tertinggal dong. Katanya tertinggal. Nah, kelemahannya dia ini tim leader ini nggak punya kru, jadi nggak bisa punya tim sweeper buat nyari. Atau ada tim yang di belakang komunikasi atau pakai HT, pakai radio. Udah aman belum gitu kan? Idealnya kan begitu ya. Iya. Kalau trip tuh kan. Ini dia nggak punya hal seperti itu. Jadi gimana? Emosi lagi. Ya lu lah nyari lah. Timnya kalau ada yang kemana lu cari ke atas gitu. Ini anak-anak udah di pos 1 tinggal turun ini kok gitu. Tinggal turun udah aman, jalur udah kelihatan. Gimana pun ya lu cari. Tuh kan. Juga ikut-ikutan marah tuh. Ya lu cari gimana sih tanggung jawabnya? Dia dengan berat hati naik ke atas sendiri. Ya, tapi carrier-nya dititipin ke anak-anak buat turun. Nah itu sih sebenarnya masalah tanggung jawab itu yang bikin kita kesel. Ya udah, barang lu aman tapi lu cari 3 orang nih gimana nasibnya? Ya udahlah, dia naik. Akhirnya kita aman sampai bawah, sampai pos lagi, kita bersih-bersih. Terus kita ngumpul ada balai-balai sebelahnya base camp itu kan. Ini yang ada masjid, ini satu lagi ada yang balai-balai kan. Akhirnya kita di situ udah tenang, nggak ada cerita mistis apapun sebenarnya. Lebih anak-anak lebih kecapek gitu kan, lebih ngecek foto kayak gitu-gitu, nggak ada omongan apa-apa. Terus setelah beberapa saat itu tuh kita nyampe sekitar jam 2-an lah ya sampai situ. Sekitar jam 3:30 mereka baru turun tuh 4 orang. Oke, 4 orang ketemu lah ya, turun. Ditanya dari mana gitu. Jajan om. Jajan apa? Kelapa muda, katanya. Seger. Lah, yang tadi berarti lu lihat itu yang ada pas ada itunya, ada pembelinya itu. Iya, pas yang ada pembelinya itu. Nah, gue pikir ini mah halu nih, dilewat itu. Seger katanya. Terus lu ketemu di mana? Terus nanya ke TL, ini anak-anak ketemu di mana? Lagi pada jongkok katanya. Di posisi yang tukang dagang kelapa muda yang ada pembelinya itu yang terakhir gue bilang ini gue pasti halu nih, gue lewat aja udah gitu. Bismillah, gue lewat aja. Oke, berarti lu ke-notice dong pada saat itu ya, pas dibilang ada Tapi mukanya kan nggak familiar, makanya dilewat. Ini yakin ini gue halu nih. Yang pertama gue sampai injek kok itu tempatnya. Kan mentok jurang gitu kan, belok gitu kan, belok lagi gitu kan. Sampai tepat di posisi itu tuh nggak ada apa-apa. Sampai ketiga pun nggak ada apa-apa. Makanya setelah istighfar udah Bismillah, lewat ini mah, bukan nih halu. Berarti kelapa muda nih clue-nya. Berarti yang gua tadi lihat pembelinya tuh kalian sebenarnya dalam hati ya, tapi nggak ini. Ini masih di tempatnya gitu. Udahlah, mereka akhirnya selamat, pokoknya nyampe, suruh mandi lu pada mandi gitu. Mandi beres-beres udah semua, udah pada ganteng-ganteng, udah pada makan. Mungkin ini saatnya nanya gitu, takutnya udah kita juga emosinya udah, pokoknya bawaannya pada saat itu tuh emosi, nggak tahu dari naik sampai turun tuh emosi gitu, kayak kita nggak bisa ngendaliin emosi aja gitu, meledak-ledak terus. Padahal bukan karakter saya tuh nggak gitu, nggak pernah meledak-ledak. Udah pada ganteng-ganteng, udah pada mandi. Yuk cerita yuk gitu. Tapi makannya yang di seberang itu, yang di seberang ada tukang makanan banyak kan, yang lesehan kayak gitu kan, makan sambil nunggu angkutan pulang. Ditanya tadi yang pertama, Ian lu sebenarnya ngeliat apa sih sampai bolak-balik 3 kali? Gitu. Gak mau cerita tadinya, malah senggol-senggolan sama temennya tuh, senggol-senggolan sama temennya, suruh nyerita, satu lagi senggol lagi cerita. Gitu kan. Malah mereka diskusi 3. So, ya udah cerita, kita udah di bawah kok, udah aman. Gitu. Jadi pertama kali naik ke atas ke pos 4 itu, sebelum ke pos 4 di pos batu itu ada orang manggil-manggil nama dia. Yan, di sini Yan, bikin tenda di sini aja Yan. Hey, sini. Quit gitu. Udah lu di sini. Udah buru gitu. Dia pikir kan nggak ada orang kan. Nah, ada orang pun kenapa dia tahu nama gue langsung gitu kan.
Makanya dia jiper tuh, turun lagi ke bawah, nyari temen, memastikan kalau itu tuh yang dia lihat itu nggak salah gitu. Mereka naik lagi berdua ke atas, tetap lagi, lu lagi gitu, kayak marahin. Udah dari tadi suruh balik ke sini, udah bikin sini. Sini gitu, manggil-manggil dari jauh, teriak-teriak. Tapi ya gitu, dua orang ini jiper juga, terus nanya kan yang satunya lagi, Yan itu teman lu bukan? Bukan, lihat dong, perhatiin. Anjir, turun lagi ke bawah, minta teman lagi kan. 3 orang melihat hal yang sama pada saat itu. Orang kebakar, yang manggil-manggil itu. Posisinya tuh orang kebakar gosong gitu, mukanya udah nggak jelas gitu. Menurut pengakuan dia ya, kan interaksi sama saya itu cuma marah-marahnya aja karena kesel. Ini ngapain sih bolak-balik lagi darurat. Ternyata mereka bertiga ini ngelihat manggil-manggil, tapi yang dipanggil yang 2 orang ini nggak dipanggil, tapi 3 orang ini ngelihat hal yang sama sampai dipastiin itu benar nggak benar di center. Nah, center tambah jelas. 3 center loh ngelihat orang kebakar. Akhirnya gitu mereka jiper. Akhirnya mereka ngaku ini sebenarnya kami gini om, pantesan. Ya udah maaf. Akhirnya saya minta maaf sih sama Yan. Maaf ya. Tadi emosinya parah banget sih. Karena sebenarnya saya nggak berhak marah semarah itu gitu. Kalau nggak darurat gitu. Yang ngerti akhirnya minta maaf. Ya abis itu si sadar kalau yang dia lihat itu nggak biasa gitu. Nggak biasa karena itu memang bekas kejadian kebakaran sebelum kita naik ngecamp di atas. Dan yang parahnya tanpa ngeh gitu si tim leadernya itu malah nyaranin bikin camp di tempat yang dia panggil tuh. Lu bikin di sini gitu. Malah, lu bikin sini tenda. TL-nya tuh nggak tahu gitu. Datang bawa rombongan terus tiba-tiba bikin di situ lah. Sesuai yang dia tunjukin kata. Dia mau ngomong, wah nggak bisa, nggak enak. Mau ngomong nggak enak. Terus kita konfirmasi, semalam ada yang denger lonceng nggak? Mulai banyak suara. Wah iya om, lonceng gini. Denger lonceng, denger suara tapak kuda gitu. Ada gangguan nggak di tenda? Enggak, cuma ini aja badai gitu. Cuma ditarik pasak aja. Berarti kita bertiga isi tenda itu barangan itu berkesimpulan cuma tenda kita doang yang parah nih. Tenda kita gangguannya parah karena kita paling dekat jalan setapak cuma berapa meter kita bikin tenda. Terus warnanya hijau walau alam ya. Emang ini gangguannya itu nggak biasa gitu sampai segitunya. Terus kita konfirmasi lagi ke anak-anak yang makan kelapa muda. Ditanya, lu jajan di mana? Kalian jajan di mana? Kelapa muda om. Ini yang bentuknya kayak gini bukan? Ada minuman-minuman digantung-gantung. Iya. Yang jaganya cewek bukan? Iya om. Kalian bayar, makan minum. Iya, makan minum. Di situ bayar pakai duit biasa gitu. Ya udah, istighfar aja yang banyak, gituin aja. Udah, tapi nggak diceritain kalau mereka tuh diceritainnya pas udah sampai Jakarta. Gue juga ngelihat warung itu. Terus yang terakhir dikonfirmasi, gas kenapa lu lari-lari dari 3 ke 2? Ini yang paling parah. Dia kan orang Jawa, Terus dia ngerti bahasa Jawa, sama kayak saya ngerti. Terus di belokan itu yang ada dupa tadi, ngelihatnya bukan pendaki kalau dia. Spooky deh, nenek-nenek baju merah, rambutnya begitu, terus dia teriak-teriak, Rene gas gitu, malah dipanggil kalau dia dipanggil dia langsung wah bontang-banting gitu, dipanggil dia malah sini duduk sini, temenin. Beneran guys, makanya gue lari-lari, makanya gue pengen cepet balik, cepet turun gitu. Nah ngelihatnya beda, makanya dia kan sampai bontang-banting sampah kemana-mana. Nah setelah Bagas itu dia langsung sakit di perjalanan, langsung sakit. Sama pulang meriang sampai Jakarta, sampai berapa saat dia masih sakit. Sampai rumah nih ya? Sampai rumah. Kalau sama saya kan ngomongnya bahasa Jawa, tapi dia pengakuan dia itu kan dari Magetan. Jadi si bahasa Jawanya itu lebih cenderung ke bahasa Jawa Timuran.
ada bedanya lah ya. Oh. Pemilihan kata yang dipakai juga beda pasti. Kalau dia ketemu sama dia, nenek-nenek itu mungkin bahasa Jawa Tengahan. Oh, agak halus gitu ya. Agak halus. Rene sebenarnya sama sini Iya, gitu kan. iya. Sini gitu. Dan yang setelah sakit ya udah, gue bilang lu wajakin ibadah aja itu mah. Biar lu terbebas dari situ. Si Bagas ini ternyata sakit beberapa hari, kita kontak-kontakan, dia ditanyakan, dia belum membaik gitu, masih begini bro, masih meriang gitu. Dia bolos kerja hampir seminggu. Ya akhirnya gue bilang banyak-banyak ibadah, dia banyak-banyak istighfar gitu. Banyak-banyak istighfar. Terus pada saat itu ada satu tadi yang kelewat, pada saat itu setelah kita mau pamitan ke base camp di Cemoro Kandang, sama tetuanya di sana lah ya. Tetuanya di sana, saya cerita, Mas, trouble nih gini, anak-anak begini. Ya pasti Mas, gitu. Itu kan habis kebakaran gitu. Iya memang kebakaran. Ini ada foto-fotonya katanya. Foto-foto korban yang dievakuasi dalam posisi ada yang lagi lari, ada yang telungkup. Posisinya semua sudah terbakar. MD tuh. Ya nggak mau konfirmasi sih dia juga pasti nggak tahu kan mukanya yang mana kan. Cuma kenapa itu harus saya lihat juga sih, dilihatin beberapa file foto yang katanya anak Jakarta ya, kata Mas itu, tetuanya itu. Di situ dilihatin beberapa file yang posisinya mengenaskan gitu. Posisinya sangat mengenaskan. Ya kita berdoa buat mereka biar diterima amalnya dan tenang di sana ya. Tentu saja biar jadi pelajaran juga buat teman-teman yang mau mendaki, jangan mengecilkan arti bahaya api kalau api kecil mungkin kita bisa lewatin, tapi kan kalau api di alam tuh di luar nalar kita, beyond pemikiran kita. Kalau alam sudah berbicara ya kita juga manusia bisa apa gitu. Selain bisa menghindari ya, paling betul kan menghindari gitu. Barang-barang mungkin bisa kita dapatkan, tapi kalau nyawa dan keselamatan kan nggak bisa lagi. Iya, betul. Kalau kita kan naik gunung tuh tujuannya selamat pulang ke rumah. Betul. Kalau selama ini saya kalau naik gunung ini filosofinya gini, kita naik gunung tuh lebih belajar bagaimana kita belajar menuruninya. Kalau buat saya, kalau naik tuh kan kelihatan. Kalau turun tuh ego kita yang harus dikikis gitu loh. Kita udah nyampe puncak, begitupun di kehidupan kan kita udah sampai top, kita harus ikhlas. Setinggi apapun gunung kita harus ikhlas turun dong. Iya. Seperti itu. Jadi ya lebih baik menyiapkan mental sama pengetahuan. Jadi jangan FOMO lah kalau kata zaman anak-anak sekarang tuh. Pendakian itu hanya ikut-ikutan buat keperluan sosial media. Lebih baik untuk di-upgrade skill mental dan skillnya seperti itu. Dan yang paling menarik, yang saya pikir udah selesai pada saat itu, udah sampai rumah. Jadi kan kita sebelum pulang ke Jakarta itu kita mampir ke Jogja. Jadi ada plusnya gitu, si open trip itu plus Jogja gitu. Oh gitu, oke. Ya kan mungkin daya tariknya dia kali ya. Si suara lonceng itu selalu nempel di telinga. Cring. Lonceng yang kuda itu? Iya. Si lonceng itu selalu nempel di telinga dan akhirnya memutuskan sekalian aja beli lonceng lah di Jogja yang souvenir itu. Souvenir belilah 4 biji gitu. Jadi kalau lagi ada bunyi di sini ini kegoyang beneran gitu. Jadi kita sugestin ke lonceng itu ya? Rasionalkan untuk ini kok lonceng beneran. Sampai sekarang pun lonceng itu saya tempelin di pagar rumah. Jadi kalau ada yang datang atau buka cerek gitu. Jadi lonceng itu sebenarnya nempel sampai. Jadi kalau ada suara lonceng, udah cuma lonceng rumah gitu ya. Nempelnya nempel banget, masalahnya sih sampai ngeganggu gitu. Ini maksudnya sampai sekarang? Sampai sekarang.
Walaupun nih lonceng yang di rumah ini nggak ada tamu ya, nggak ada yang buka pintu dan segala Iya, macam. Nggak ada. angin segala rupa bisa aja, cuma dilogisin itu lonceng rumah. Dan ternyata berimpact beberapa tahun kemudian, ini istri sama anak-anak saya juga tahu. Pertama ngehnya waktu itu syuting di salah satu museum di Jakarta Pusat. Kita lagi ada produksi syuting. Pada saat itu saya jadi sutradaranya. Tiba-tiba temen kru tuh ngomong, "Weh, lu Indian-Indianan," katanya. Tadinya gitu kan, Indian-Indianan. Maksud lu apa? Itu di kepala lu ada bulu, jadi ada bulu nempel di sini. Bulu jalak. Bulu jalak di sini. Terus disangkain cuma gaya-gayaan, biasa kan kalau di set syuting kan suka ada aja yang iseng-iseng gitu kan. Apaan? Di atas nempel gitu. Ditarik. Wah ini mah ada yang iseng kali. Terus sampai waktunya pada saat itu waktu makan siang, bulu itu kita makan padang dibungkus gitu kan. Terus si bulu itu dibuang lah. Dimasukin itu terus dibuang di tempat sampah gitu. Terus nggak lama udah proses syuting selesai, si bulu itu tiba-tiba ada di tas. Bulu yang sama. Ini kali lah, nggak sengaja, tetap berusaha logis. Terus kemudian beberapa saat kemudian ada lagi di tempat lain. Yang sama, jenis yang sama, bulu yang sama ya. Sampai dikumpulin loh itu. Si bulunya itu dikumpulin. Terus kita lagi main kemana, lagi sama keluarga, ada. Kita kemarin saya banyak dinas di timur, di Jawa Timur, ketemu lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus yang paling menarik sih ya, anak saya yang paling kecil nih, tiba-tiba, "Ayah, aku nemu ini." Tapi kecil bulunya. Kecil bulunya. Dan bulan Februari kemarin saya umroh. Kalau ceritain gini. Boleh silakan. Di Madinah lagi ketiduran, bulunya di depan. Bulu yang sama. Sampai sana, sampai diikutin. Jadi di rumah tuh dikumpulin sampai istri pun tahu. Ada lagi gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, kita nggak usah bikin pusing lah. Toh selama di pendakian di laut juga nggak nyusahin, malah nunjukin jalan gitu kan. Gitu sampai anak yang kecil anak saya ada 2, yang satu cowok, yang pertama ini sering diajak naik gunung memangnya. Dia sampai sering nemu bulu yang sama, dia di sekolahnya di mana gitu, pulang-pulang bawa kayak gitu. Tunjukin. Kita sampai kumpulin, tapi kumpulinnya kadang-kadang lupa, ntar kebuang kayak gitu, ntar nemu lagi. Seperti itu. Dan 2 tahun kemudian sih setelah pendakian Lawu itu, ceritanya mau solo hiking lewat situ, tempat yang sama. Terus naiklah sendiri ke sana. Udah izin ke base camp segala rupa, administrasi aman, naiklah ke atas sana. Tapi ternyata cuma sampai ini aja, sampai pos 2. Kenapa? Di pos 2 mau naik ke pos 3 itu kan ketemu si cewek itu kan. Bentuknya gini kan kalau dari bawah tuh nutup banget. Itu tuh nggak tahu secara di luar akal sehat, di luar kesadaran, badan itu langsung gemeter. Kayak gini. Gemeter kayak badan kayak nggak ngasih ke situ gitu. Nggak ngasih. Ini dipastiin nenangin diri. Lanjut nggak apa enggak? Rokok dulu. Sebat dulu, tenangin, ayo, bisa. Tiap mau masuk ke lorong itu, gemeter badan tuh drrrrt gitu. Terus ya akhirnya memutuskan balik kanannya pulang untuk pindah aja ke gunung lain gitu pada saat itu. Nah setelah kejadian itu Om, sempat bercerita tentang beberapa kondisi dialami pas pendakian Lawu sebelumnya nggak? Kemas yang dituakan itu? Banyak cerita, tapi kita pikir itu cuma bumbu aja lah. Ada satu tokoh nasional lah ya, dia nyeritain naiknya cepet segala rupa, tiap tahun kesini, tiap tahun naik. Tapi banyak kondisi yang kita pikir ya ini pelengkap cerita kita aja gitu loh. Cuma berkaitan dengan rombongan yang kita bawa pada saat itu, ya tetua di sana tuh ya pikir ya wajar memang, wajar banyak kejadian setelah kebakaran itu.
Coba kamu pakai tenda kamu warna apa? Hijau. Kamu pakai baju warna apa? Hijau. Kayak gitu. Sesuai dengan apa yang dilarangkan Di Gunung Lawu ya? Di Gunung Lawu. Nah ini ada satu yang ketinggalan dong, tentang si cewek ini yang ke jurang ini. Sempat diceritakan kan? Pas di bawah. Nah, itu kan dia dikonfirmasi ya. Dia sebenarnya cuma pengen buang air kecil aja sebenarnya, cewek lah ya. Cuma karena pada saat itu kita semua masing-masing di tenda, jadi dia masa minta tolong ke cowok gitu kan, nggak mungkin kan. Terus dia mau minta tolong ke temennya yang satu lagi, tapi dia lagi jaga cewek yang kena hipotermia itu. Jadi cewek itu ngelihat dari tenda dari kejauhan, ya udah lu jalan aja, diliatin dari sini gitu kan. Tapi dia tuh nggak punya kekuatan buat menolak gitu loh. Diajak bukan suara-suara tapi ada kayak dia jalan aja terus ke bawah gitu. Jalan. Nah gue nggak mau sampai sini. Jalan ketarik gitu kayak ketarik. Ketarik sampai ditarik 4 orang pun akhirnya bisa ya 4 orang. 2 orang pun nggak bisa gitu. Akhirnya 4 orang sampai digotong begini, gotong kayak gotong keranda. Sampai ditarik begitu, digotongnya benar bukan digopong ini, digotong beneran berempat gitu. Sampai segitunya. Dengan dia nggak bisa nolak kekuatannya gitu. Sampai pada akhirnya Histeris. Tapi ya pada saat itu dia histeris nggak bisa diajak komunikasi. Cuma histeris aja, histeria. Oh, berarti dia tidak melihat sesuatu atau sosok apapun pada saat dia lebih ketarik gitu kayak magnet aja yang narik gitu. Terus dia nggak bisa ngelawan gitu. Wah ketarik gitu. Ketarik jalannya seperti itu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Gila sih ini cerita 2018 tuh Om ya? 2018. Luar biasa. Ini kalau kita bicara tentang 2018 di Gunung Lawu memang ada suatu tragedi yang mungkin sampai sekarang nggak bisa dilupakan tuh, tentang kebakaran di Gunung Lawu dan menewaskan beberapa pendaki pada saat itu. Dan ini cerita Om nih masih berkaitan sama tragedi kebakaran tersebut. Iya. Kalau bisa kita kaitkan ya. Iya. Ya si itunya evidence-nya barang bukti masih di sana kan masih bekas kebakar gitu. Tapi di sini gue pengen nanya tentang bulu nih Om. Kan sampai sekarang masih ada tuh bulu ya. Otomatis kalau gue pribadi merasakan hal tersebut menjadi tanda tanya sendiri bagi gue, walaupun selama beberapa bulan atau berapa tahun tetap berpikir logis, otomatis ada tanda tanya tersendiri dong. Ini kenapa sih bulu selalu hadir? Ada nggak sempat konfirmasi ke beberapa orang-orang yang tahu tentang hal tersebut? Pertanyaan itu pasti kan sering muncul ya. Ini kenapa sih kita diikutin bulu gitu? Nanya ke orang tua ya, nanya juga gitu kan. Ini kenapa sih bulu? Ya pada akhirnya nggak mau ada pertanyaan itu selagi itu tidak merugikan apa-apa gitu loh. Cuma kalau misalkan itu menjadi suatu pertanda dia ada gitu, ya nggak apa-apa lah buat saya sih, nggak masalah. Terakhir bulu ini kemarin saya ada perjalanan dinas ke salah satu museum di Taman Mini, dan itu sama plek ketiplek bulunya masih ada. Lah 6 tahun loh ya. Jalak gitu. Oke, ada fotonya nggak sih Om? Ada nanti. Oh boleh, nanti mungkin minta Om ya, siap. meyakinkan kalau benar nih sampai bulunya seperti itu. Iya. Oke. Nah, menurut Om Sufi nih, bicara tentang Gunung Lawu, dari sudut pandang Om Sufi, Gunung Lawu itu seperti apa sih? Sebelumnya kan pernah naik ke tahun 97 dan naik kembali di tahun 2018 ya. Iya. Nah, menurut pandangan Om Sufi, Gunung Lawu itu seperti apa? Gunung Lawu sih istimewa menurut saya sih. Dan nggak mau merasa klaim sih sebenarnya, menurut tetua di sana itu kan Gunung Lawu itu lebih ke gunungnya orang Solo. Kalau Gunung Merapi itu kan lebih ke gunungnya orang Jogja gitu kan. Ya pertikaian mereka di masa lalu sih wallahu alam kita kan nggak mau tahu gitu. Cuma kalau ini berkaitan satu sama lain sama apa yang saya alami, sepertinya ngerelate sebenarnya. Relate kalau kita ngerunut kemana. Cuma karena kita hidup di zaman modern jadi kita lebih bodo amat lah gitu. Kalau dari silsilahnya ada kita sebenarnya. Maksudnya gimana relate itu? Silsilah keluarga dari mananya seperti itu. Oke. Cuma ya sudahlah, kita nikmatin aja Gunung Lawu sebagai gunung yang istimewa yang kita harus jaga tetap keasliannya. Oke. Nah, lebih ke arah sana sih.
larangan untuk tidak memakai serba hijau nih. Iya. Dan itu memang dari dulu udah ada atau baru diterapkan di tahun belasan? Mungkin itu kan berkaitan dengan folklore sebenarnya, cerita rakyat yang diterapkan turun temurun. Tapi saya sebagai pencinta warna hijau ya pasti gear pendakian pasti banyak warna hijau. Dan nggak bisa, masih kita mau ganti baju di situ pada saat itu nggak bisa ganti carrier segala rupa ya. Yang kita dengar sih emang dari dulu sudah ada larangan nggak boleh warna hijau karena berkaitan dengan sesuatu yang ada di sana. Menurut folklore-nya, menurut ceritanya. Rasanya sih itu udah lama sih. Mungkin dari jalur lain juga sama kan larangannya, ya kan? Dari Ceto, dari Sewu juga larangannya sama. Tapi Om Supi pada saat itu kan pakai serba hijau nih ya? Ya nggak semua hijau. Iya nggak semua hijau, tapi ada beberapa lah ya warna hijau. Melihat ada tulisan larangan tersebut, sempat komunikasi ke TL atau pihak Basecamp gitu? Pihak Basecamp sih. Gimana tanggapan? Kalau bisa ya jangan gitu. Oh gitu. Tapi kan tenda itu tenda dari OT. Hijau. Iya hijau. Oh, berarti dari OT-nya tersendiri dong nih ya? Iya makanya kurangnya riset, makanya teman-teman yang buka OT itu harus riset kearifan lokal, terus ketersediaan krunya seperti itu dimatengin lah. Jangan merasa kita pernah naik gunung tapi langsung kita berani bikin OT gitu, bawa orang gitu. Yang paling utama sih faktor keselamatan sih. Benar. Nah, memilih OT ini sebelumnya memang sempat gali informasi nggak tentang si OT ini? Atau mungkin Om Sufi ini ngikut OT ini dari teman ke teman atau dari media sosial atau karena mungkin wah ini kayaknya menarik OT ini nih, harganya murah bisa ke sini gitu. Jadi sebenarnya saya tuh punya grup yang kalau diajak nanjak tuh susah. Oh, iya. Tapi kalau diskusi banyak nih, panjang nih, diskusi gear, diskusi rute segala rupa panjang. Di saat-saat kosong saya harus pengen nih, udah ngebet nih pengen naik, nggak pada bisa. Hanya random. Ya tentu harga yang murah itu pasti jadi ini ya opsi pertama ya. Pengen nyobain. Soalnya saya pernah beberapa kali OT yang parah. Ini mah mungkin nggak terlalu parah lah hitungannya. Oh, ada nih. Ada yang lebih parah. Kerinci malah. Kerinci nanti mungkin next lah ya. Dimana kita kena tsunami di Merak. Oh. Zaman Kerinci. Yang tsunami Banten itu? Iya. Itu OT yang paling parah lah itu parah. Bukan karena tsunami tapi servisnya di sana parah. Kalau ini agak mendingan lah. Dia masih mau masak segala rupa itu masih. Walaupun ya dia mungkin upgrade lah sekarang. Mungkin kalau melihat tayangan ini dia menjadi udah bisa lebih better lah, lebih baik lagi lah. Bukan buat mau matiin usahanya ya. Iya. Oh berarti sampai sekarang masih jalan ya? Masih jalan. Cuma ya biar ini menjadi sebuah usaha yang lebih baik gitu buat dia sendiri gitu. Masukan biar lebih better aja. Iya. Gitu. Karena baru dengar juga nih OT kayak naik kereta gitu, jadi jatuhnya kayak serkos gitu ya. Iya. Judulnya OT, tapi prosesnya serkos. Tapi di kereta bisa duduk atau? Iya sedapatnya tiket. Oh sedapatnya tiket berarti. Iya. Jadi dia getter orang, terus orangnya udah DP bayarin kereta, dibeliin tiket kereta. Kira satu gerbong gitu semuanya. Enggak ya? Iya, serkos sih ya, bukan hotel ya. Nah, kita balik lagi dong ke pendakian tersebut nih. Di sini kan pos 4 ini menjadikan suatu pos yang mempunyai nilai tersendiri nih. Ada beberapa in memoriam di pos tersebut. Betul. Nah, waktu kejadian badai ini, gue pengen nanya, itu kan berlangsung cukup lama Om ya? Lama, 3 jam, hampir 3 jam. Iya, sampai akhirnya yang tadi, wah seru banget lah pokoknya tadi diceritain itu. Pas nanya ke pihak Basecamp, apakah pada malam itu di bawah cuacanya pun sama atau gimana? Iya, itu ditanya nih. Di bawah ya anteng-anteng aja. Oke. Ya, tanggapan lainnya? Seperti biasanya, tapi kan memang itu ada. Tapi untuk cerita lebih detailnya, sayanya nggak mau tahu gitu. Nggak mau diceritain lebih. Karena masih di tempatnya. Kecuali kalau kita komunikasi di tempat lain, mungkin pada saat itu. Jadi kan si tetua itu pasti dikelilingin anak-anak nih kalau lagi ceritakan biasa kalau kita di sana kan. Jadi mendingan gak usah diceritain lah sama anak-anak gitu. Oke. Dan ini gua agak keskip tuh tentang beberapa dokumentasi waktu tragedi kebakaran Gunung Lawu kan sempat tunjukin korban-korbannya tuh. Itu ada cowok juga. Ada cowok. Mungkin ditunjukin ke beberapa. Lu ingat ini bukan orangnya sosoknya? Ya, dia pasti nggak bisa ngelihat.
nggak bisa tahu, nggak jelas nih mukanya kan. Oke, karena kebakar semua. Cuma kalau dari deskripsinya, ciri-cirinya tuh ya kurang lebih seperti korban ini. Ada yang masih bajunya masih ada sebagian kebakar, mukanya ada yang meleleh kayak gitu. Bau-bau gosongnya dari jauh udah kecium gitu. Jadi 5 dimensi bisa kelihat, terus bisa ke panca indera juga, kayak bau daging kebakar gitu. Oke. Gitu, dan manggilnya langsung direct nama itu yang dia. Itu sih gila, parah. Gua pun kalau di situasi yang sama, ya panik lah. Anjir kok nama gua ya kan? Iya. Nggak mau juga deketin juga, Iya. apalagi kayak maksa gitu ya. Betul. Sampai orang marah, di sini lu bikin gimana sih? Balik lagi malah gitu. Jadi kayak Dari luar nalar lah. styling bahasa anak Jakarta. Iya. Styling gitu kan. Kalau orang daerah beda kali penyampaian, pemilihan diksi katanya itu kan pasti beda ya. Iya. Diksinya Jakarta banget. Jakarta. Nah, Pakai Bagas lu, yang ya. apatis akhirnya. Bukan Bagas yang apatis, yang satu lagi. Satu lagi yang Almarhum, apatis. ya. Itu gimana, Om? Melihat beberapa cerita setelah turun tuh dengan beberapa drama-drama. Dia kena mentalnya pas nendangin tangan itu sih sebenarnya. Ini bukan binatang, ini bukan binatang. Dia kan logisnya ke binatang kan. Dia bentuknya 5 kayak gini, ini kepisah jempol kan. Kalau bukan primata, ya manusia. Itu sih. Hilang tuh apatisnya. Hilang. Pada akhirnya ya sudah, dia sempat ngajak, sebelum meninggal sempat ngajak beberapa gunung di Jawa Barat. Tapi ya umur lah. Iya, udah yang tahu, balik lagi ya. Dan cerita ini masih menyangkut beliau juga almarhum. Semoga dalam kisah lo kali ini juga selain bisa menghibur teman-teman semua, bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua, Om ya. Nah, kalau boleh kasih ke penonton ya, Om, kesimpulan dalam cerita ini, Om bisa mengambil atau garis merahnya seperti apa? Jadi segimanapun kita banyak melakukan pendakian gunung atau eksplorasi alam, kita harus sadar bahwa kita hanya melintasi atau hanya tamu di tempat tersebut. Jadi sebisa kita harus tetap menghormati nilai-nilai kearifan lokal, terus ada nilai-nilai budaya, nilai-nilai spiritual. Mereka tetap ada, pasti ada karena itu tempat mereka, dan kita pun diciptakan sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna di antara mereka. Jadi kita hidup berdampingan seperti dengan mereka. Jadi ya kita harus tetap menjaga keharmonisan dan keseimbangan alam tersebut gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke. Sebelum kita mengakhiri video nih ya, Om ya, kita teman-teman semua yang menonton video kali ini atau kisah kali ini, alangkah kita berdoa kepada beberapa korban yang mengalami tragedi pada tahun 2018 tersebut, terutama korban yang MD pada kebakaran di Gunung Lawu. Semoga beliau ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Esa di surganya Allah Ta'ala. Oke. Thank you banget ya Om Sufi udah mau berbagi kisahnya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi baiknya. Dari gue Indra, nggak ada pesan-pesan lebih lanjutnya. Saksikan terus video-video berikutnya di Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.